siang atau pagi, sore, dan malam. Di sini saya akan menjelaskan sistem terdistribusi web terdistribusi. Jadi kita sekarang web service. Web service itu apa sih? Web service adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara aplikasi yang beberapa mulai jaringan internet atau internet sendiri menggunakan standar terbuka seperti HTTP, XML, dan JSON gitu. Metode web service bisa membantu para pengembang membagi aplikasi ke dalam komponen-komponen yang digunakan langsung untuk berbagai kebutuhan. Pada umumnya web service digunakan untuk menghubungkan platform yang berbeda. Ini konsep kuncinya itu HTTP sama HTTP sama responnya. Ini web service bekerja berdasarkan konsep server, di mana klien adalah pihak yang diminta data seperti aplikasi mobile atau web, sedangkan server adalah pihak yang melayani permintaan tersebut, seperti komponen yang selalu terdiri dari dua bagian, yaitu request atau permintaan dari klien dan response jawaban dari server. Jadi itu ada kayak kita mencari, terus si server itu nyari jawabannya gitu. Web server bersifat statis, artinya server tidak menginginkan permintaan sebelumnya, sehingga setiap request harus membawa informasi identitas yang lengkap seperti token atau IP key untuk menentukan data yang akan diakses, dan menggunakan endpoint yaitu alamat URL spesifik yang menggambarkan ke request di server. Kemudian karakteristik web server itu ada 6 web server bersifat local disk, terus kedua web service menggunakan standar terbuka open source. Terus yang ketiga itu web service bersifat interoperable, yaitu mampu berkomunikasi lintas platform. Web service juga dirancang agar layanan yang sama dapat digunakan banyak aplikasi. Terus yang kelima itu web bersifat self-distinct, maksudnya itu layanan tersebut menyediakan informasi tentang dirinya sendiri. 6. Web service dapat ditemukan discoverable melalui mekanisme pencarian layanan bagi aplikasi lain. Terus komponen-komponennya itu ada XML, call, protokol yang kan
fungsi, prosedur, dan alat komponen komputer lainnya. Nah, ini contohnya XML. Dia akan memunculkan XML-nya, simple object. Nah, ini ada SOAP-nya, simple objective access protokol, yaitu protokol yang standar untuk bertukar informasi dalam bentuk pesan tertentu menggunakan XML melalui jaringan, umumnya lewat HTTPS. Kayak kita buka awal aplikasi itu kan ada HTTPS, mungkin ya itulah merupakan SOAP, merupakan pengembang dari XML yang bersifat formal. Terus ini ada WSDL, Web Service Description Language, dokumen berbasis XML yang bersifat sebagai buku panduan kontak resmi. Sudah web service menjelaskan secara lengkap tentang sebuah web service, mulai dari apa yang bisa dilakukan, bagaimana cara manggilnya. Terus ada UDD, Universal Description Discovery and Integration adalah sebuah texturing yellow page untuk web server yang memungkinkan perubahan atau developer yang mendaftarkan, mencari, dan menambahkan web server. Ini hubungannya. UDD itu tempat mencari, terus WSDL itu panduan, terus SOAP itu protokol untuk berkomunikasi dengan web server. Itu alurnya itu ini ada ini alurnya. Jadi pertama tuh apa gitu. Nah, terus ini panduannya, ini manfaatnya, integrasi antar sistem. Manfaat paling utama ya, dari service memungkinkan aplikasi yang berbeda platform, bahasa pemrograman, dan sistem operasi yang saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa hambatan. Terus contohnya kayak aplikasi Android yang dibuat dengan Java, mengambil data dari server yang dibuat dari Python. Terus habis itu reusability yang dapat digunakan ulang menjadi manfaat yang sangat menghemat waktu dan biaya. Satu web service sudah bisa digunakan oleh banyak aplikasi sekaligus tanpa perlu membangun ulang fungsi yang sama. Contohnya ya web service pembayaran menggunakan oleh ribuan toko online sekaligus. Terus efisiensi pengembangan juga menjadi keuntungan besar. Developer tidak perlu membangun sistem fitur dari nol lagi, sudah cukup ada interpretable-nya. Mungkin saat sistem yang beda, teknologi untuk tetap bisa bekerja sama. Web service menggunakan standar terbuka seperti HTTP dan Johnson sebagai semua platform yang bisa memahami dan
gunakan tanpa masalah protokol. Terus ada scalabilitas, membuat web mudah dikembangkan. Jadi mulai dikembangin buat webnya gitu. Terus keamanan datanya tidak langsung melakukan lapisan web service yang dilengkapi sistem APK-nya. Jadi menghambat biaya terwujud karena perusahaan tidak perlu membangun infrastruktur sendiri dan setiap kebutuhannya. Ada objektif proses bisnis jadi lebih mudah dan dengan server karena berbagai sistem bisa terhubung dan bekerja secara otomatis. Ini adalah arsitekturnya. Service provider adalah pihak yang membuat dan menyediakan web service. Terus service registration adalah registration atau tempat pendaftaran web service yang diperlukan oleh UID-nya. Terus kemudian service refactor adalah pihak yang mencari dan menggunakan web service. Regression mencari layanan yang dibutuhkan oleh regression. Untuk mempelajari cara penggunaan melalui SDL, lalu berkomunikasi dengan protokol SOAP-nya. Di komponen tersebut 03 operating, publish, find, dan blend. Publish adalah proses server ProDriver mendaftarkan web server ke regression agar dapat ditekan. Find adalah proses rektor mencari web server yang sesuai kebutuhan di regression. Blend adalah proses server yang menghubungkan diri dan berkomunikasi langsung dengan server ProDriver setelah menemukan layanan yang dibutuhkan. Ini 3 dilangsung dalam publish-nya tadi, blend itu. Terus ini aspek layanan, sebuah layanan antarmuka yang dideskripsikan oleh layanan. Deskripsi layanan adalah informasi dari layanan. Sebuah layanan adalah sebuah bentuk perangkatan yang disederhanakan dalam platform jaringan. Jadi banyak penyediaan layanan berservis dengan sebuah refaktor. Regresi layanannya jadi digambarkan kayak seperti ini. Kayak sekarang ini ada beberapa susunannya. Terus fase kebutuhan adalah tahap dan paling penting dalam siklus hidup informasi web service. Di fase ini tujuan utamanya adalah memahami dan mengidentifikasikan secara jelas apa yang dibutuhkan oleh sistem. Fase analisis harus hidup implementasi service yang dilakukan sebuah fase
kebutuhan selesai. Pada fase ini semua kebutuhan yang telah dikumpulkan sebelum diajukan oleh lebih mendalam. Terus fase desainnya, tahap implementasi web yang dilakukan setelah fase analisis. Pada fase ini semua hasil akan dijadikan teknik yang on-threads dan detail. Fase coding tahapan keempat yang siklus hidupnya implementasi web service, di mana semua rencana telah dibuat pada fase desain melalui wujudkan menjadi kode program nyata. Fase pengujian yang dibuat coding diverifikasi untuk memastikan web service berjalan dengan benar dan aman. Penyebarannya itu proses akhir dari sebuah siklus hidup implementasi web secara di mana web service telah lulus semua pengujian resmi. Jadi di situ tuh kayak tahap-tahap pembuatan web service kayak gimana, terus marketing gimana gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nanti kalau kurang jelas tanya saja di kolom.